Nah, pada episode kali ini kita khusus mengulik salah satu kebijakan, yaitu Permenpan RB nomor 90 tahun 2021. Banyak sekali aspirasi ya Mbak ya untuk perbaikan kebijakan ini. Zona integritas ini adalah salah satu hal yang sangat ditunggu-tunggu bagi unit kerja ini. Apa sih yang harus diperhatikan oleh TPI dalam pelaksanaan evaluasi internal zona integritas? Kebijakan ini adalah untuk menguatkan peran TPI. Karena kita melihat TPI itu dia dalam setiap aspek atau tahapan evaluasi maupun pembangunan selalu muncul. Misalnya contoh kayak di dalam pembangunan ZI sendiri, dia berfungsi sebagai konsultan. Dia harus bisa membantu unit kerja kalau misalnya mengalami kesulitan terkait hal-hal yang sifatnya teknis atau substansi dari kebijakan, ya harusnya TPI bisa menjadi garda terdepan untuk menolong si unit kerjanya. Berarti peran TPI ini sangat kompleks sekali. Halo Sobat Reform, selamat datang di Podcast Disko, diskusi dan komunikasi online bersama RB Kunwas. Hari ini kita masuk ke episode 2, yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang 3 Permenpan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pan RB. Nah, pada episode 2 kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang Permenpan nomor 90 tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Untuk itu, hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, salah satu tim perumus kebijakan di Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan. Beliau adalah seorang analis kebijakan muda. Marilah kita sambut Mbak Anesia Ripka. Halo, selamat siang Mbak Ripka. Selamat siang Mbak Dila, senang bisa di sini. Iya. Mungkin kita di sini akan lebih mengupas tuntas nih Mbak tentang Permenpan 90 tahun 2021. Karena Sobat Reform di rumah sana sudah sangat penasaran tentang apa sih sebenarnya isi dari Permenpan terbaru ini. Mungkin sebelum kita kupas tuntas nih Mbak Ripka boleh menyapa rekan-rekan Sobat Reform di luar sana. Selamat siang semua Sobat Reform. Terima kasih sudah bergabung di podcast kita Disko, Diskusi dan Komunikasi Online bersama RB Kunwas. Kita harapannya dari diskusi ini bisa memberikan banyak manfaat ya Mbak ya untuk sosialisasi reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan juga pengawasan yang mungkin hari ini kita fokusnya untuk di pembangunan dan juga evaluasi ZI. Ya, baik, terima kasih Mbak Ripka. Oke, Sobat Reform, maka kita lanjut aja nih ke pertanyaan pertama. Mbak Ripka udah siap belum ditanya-tanya nih? Udah dong pastinya. Oke. Baik. Dengan adanya Permenpan baru ini Mbak, apakah zona integritas masih dianggap cara yang paling cepat dan relevan dalam memastikan reformasi birokrasi merata di seluruh instansi pemerintah? Oke. Kalau kita lihat sendiri Mbak, zona integritas yang sudah boleh dikatakan berjalan cukup lama ya Mbak ya, kedeputian kita sudah punya program ini, kita masih nganggap ini adalah salah satu cara yang paling relevan dalam rangka untuk mempercepat reformasi birokrasi, karena kan memang sasaran dari reformasi birokrasi untuk menciptakan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, terus organisasi yang lebih berakuntabel dan yang bersih. Nah ini sebetulnya sangat diwadahi banget dengan program zona integritas. Zona integritas kalau kita lihat sebetulnya makin tahun makin banyak unit kerja pemerintahan yang ikut bergabung untuk berusaha melakukan pembangunan. Nah di sini kalau kita lihat lagi ke belakang, ternyata kenapa dianggap paling berhasil, mungkin udah disebutkan juga sama Pak Deputi di podcast yang kemarin. Kalau reformasi birokrasi itu dia skupnya gede, instansi yang besar sekali. Kalau yang ZI ini dia lebih cenderung untuk unit-unit kerja yang percontohan, di mana diharapkan itu lebih bisa berdampak langsung, bisa langsung dirasakan lah manfaat dari hasil pembangunannya, seperti pelayanan yang lebih prima, terus diharapkan adanya unit kerja yang lebih berintegritas lagi, KKN-nya rendah. Nah itu kenapa ZI masih dianggap perlu untuk dilakukan. Dan juga karena sifatnya ZI itu dia unit kerja percontohan atau role modeling, jadi diharapkan makin banyaknya unit kerja percontohan yang baik, maka makin bisa menularkan virus-virus kebaikan pada instansi pemerintah.
Jadi melihat pentingnya program ZI ini, kita merasa kayaknya perlu deh Mbak kita menguatkan kebijakannya. Sebetulnya sudah ada kebijakannya yang dari 2019, ada Permenpan 10 2019. Kemudian kita melihat ada hal-hal yang kayaknya perlu kita kuatkan dari segi untuk peningkatan kualitas evaluasi, pembangunan, terus juga penguatan dari peran-peran aktor yang harus terlibat dalam pembangunan dan juga evaluasi, termasuk juga untuk menciptakan ya tadi hasil yang lebih berdampak. Itu yang mengakibatkan kita kayaknya perlu deh dirasa untuk mengganti Permenpan yang kemarin Permenpan 10 jadi Permenpan 90 2021. Ya, baik, terima kasih Mbak Ripka. Berarti Sobat Reform, reformasi birokrasi ini sangat dijunjung oleh pembangunan zona integritas. Nah Mbak Ripka, menarik sekali nih Mbak. Dengan adanya Permenpan baru ini mungkin Mbak Ripka bisa spill sedikit nih, rekap apa saja highlight dari perubahan dalam kebijakan zona integritas di tahun 2022 ini, khususnya di Permenpan nomor 90 tahun 2021. Oke, ada beberapa hal yang mungkin jadikan kayak bobot tekan pergantiannya mungkin kayak kerasa banget gitu ya dalam Permenpan 90 ini. Pertama tentang kriteria pengusulan lebih diperketat. Karena tadi kami nyatakan biar kualitas hasil pembangunan dan juga evaluasinya lebih baik, otomatis kriteria untuk di pengusulan, kriteria untuk di penetapan predikat menuju WBK atau WBBM itu kita boleh dikatakan tingkatkan kualitasnya. Kemudian kita juga menambahkan adanya pergantian di komponen penilaian. Yang ini kan karena kita melihat ZI tadi saya sampaikan adalah turunan dari reformasi birokrasi. Mungkin kalau Sobat Reform semua udah pada banyak tahu ya, kalau di RB sendiri kita punya 8 area perubahan. Nah kalau di ZI ada 6. Kalau dari RB itu kemarin kita punya 2 komponen. Itu ada komponen pengungkitnya, ada area pemenuhan dan juga area reform. Nah ini sama nih dengan Permenpan 90, kita akan ngikutin model kayak gitu, di mana di area komponen pengungkitnya kita akan tambahkan pemenuhan dan juga reform. Reform ini sebetulnya kita buat, jadi banyak yang beranggapan bahwa di pemenuhan itu sifatnya sangat administratif, jadi kayak bukti dukung dan dokumen, jadi belum menyentuh ke upaya-upaya strategis perbaikan dari 6 area. Nah makanya kita ingin lebih meningkatkan kualitasnya untuk bisa memotret bagaimana hasil pembangunan ZI, kita tambahkan ini subkomponen reformnya. Di Permenpan sendiri, Permenpan 90, selain daripada komponen pengungkit yang tadi diganti, ada juga di komponen hasil Mbak. Jadi di komponen hasil itu kita tambahkan terkait dengan capaian kinerjanya. Jadi unit kerja itu kita harapkan juga bisa menampilkan sejauh mana sih keberhasilan pencapaian kinerja. Jadi nggak ngelihat apakah hanya semata-mata inovasinya saja, inovasi pelayanan, tapi juga melihat bagaimana capaian kinerja dari si unit. Itu yang mengakibatkan adanya perubahan di kerangka logis penilaian. Nah kalau tadi sempat disinggung sama Mbak Dilah, perubahan-perubahannya yang highlightnya aja itu dari kerangka penilaian. Kita juga ada Mbak dari segi penguatan kriteria pengusulan sebetulnya. Agak ada perubahan ya Mbak ya kalau kita lihat dari Permenpan 10. Kalau di Permenpan 10 kan dia hanya ada di predikat yang mau ke WBK, itu kan dulu dia boleh aja WDP. Kalau sekarang semuanya tuh harus WTP Mbak, baik yang mau ke WBK maupun yang ke WBBM. Jadi lebih ditingkatkan lagi gitu kriterianya. Kemudian adanya penambahan predikat RB. Predikat RB kalau dulu itu kita nggak pernah jadikan syarat untuk diusulkan, kalau sekarang udah dijadikan syarat bagi di instansi pemerintahnya. Jadi kalau instansinya pemerintahnya lagi pingin ngajuin ke WBK, dia harus ada syarat tertentunya. Jadi kalau CC itu untuk Pemdanya, B itu untuk KL-nya. Sedangkan kalau dia mau ngusulin untuk WBBM, nah ini yang BBM memang dia agak lebih berat Mbak, karena dia tingkatannya lebih baik lagi seharusnya. Jadi untuk di instansi pemerintahan daerah itu dia harus B predikat RB-nya, sedangkan kalau di KL harus minimal BB. Nah ini juga ada tambahan sebetulnya Mbak di instansi pemerintah. Ini syarat yang juga nggak ada di tahun yang kemarin, yaitu terkait maturitas SPIP.
kita ingin melihat bagaimana pengawasan internalnya dari si instansi. Itu sekarang ini ada standarnya minimal harus di level 3, itu untuk di tingkat instansi pemerintah. Ini dia sebetulnya ada juga syarat untuk di unit kerja. Kalau di unit kerja itu kita ada di periode pembangunan Mbak, kita tambahkan lagi syaratnya. Kalau yang WBK dia harus 1 tahun dulu, jadi dia nggak bisa nih Mbak, kayak misalnya baru dicanangkan atau baru dibangun bulan Februari ini, terus nanti bulan Mei diusulkan untuk mendapatkan predikat. Nah itu kita biasanya anggap itu kurang mature, maksudnya belum matang konsep pembangunannya. Termasuk juga untuk WBBM, jadi kalau mau dapat WBBM, dia paling nggak sudah 1 tahun dulu dapat WBK. Jadi nggak bisa serta-merta, misalnya kemarin kita penghargaan bulan itu ya Mbak ya, Desember kemarin kan. Nah baru dapat Desember, terus nanti tahun ini udah ngajukan lagi untuk WBBM-nya. Nah itu kita biasanya agak tahan, karena kita ingin melihat itu kayak kualitas adanya peningkatan dari kondisi WBK-nya menjadi kondisi ke WBBM-nya. Itu salah satu syarat tambahan di level unit kerja. Kemudian Mbak, ini yang mungkin jadi banyak pertanyaan, kemarin saya juga lihat orang-orang pada nanya, terus kalau di unit kerjanya sendiri ada tambahan yaitu harus punya predikat sakit. Nah ini kan biasanya orang-orang bilang, lah kalau misalnya dia unitnya yang paling kecil kayak gimana, kayak gitu. Kadang-kadang mereka tidak mendapatkan penilaian dari internal organisasinya. Nah ini kemudian Mbak, karena tadi kita nyatakan kita ingin memastikan unit yang diusulkan itu tidak melulu melihat dari segi inovasinya, tapi juga memperhatikan kinerja utamanya, sehingga semua unit yang tahun ini akan mengusulkan menjadi WBK dan WBBM wajib diperiksa secara internal terlebih dahulu untuk sakitnya. Meskipun dia kayak UPT terkecil, kayak puskesmas, mungkin kayak sekolah, nah itu berarti dia harus TPI-nya harus bekerja sama juga dengan instansi lain terkait dengan masalah pemeriksaan akuntabilitas kinerjanya. Itu kalau di pengusulan ya Mbak ya, karena tadi saya bilang ada 3 aspek, kerangka logisnya, pengusulan, dan juga di penetapan. Kalau di penetapan sebetulnya nggak banyak yang berubah dari segi bobot, itu cuma ada bobot yang di komponen pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Jadi karena ada tambahan subkomponen baru kan tadi saya sampaikan ada tentang capaian kinerja, nah otomatis kayak formulasinya akan sedikit bergeser. Jadi ada tambahan nilai subkomponen kinerja yang lebih baik, ada minimalnya 2,5. Jadi untuk WBK dan untuk WBBM-nya 3,75. Mungkin itu sih Mbak kayak highlight perubahan yang mungkin harus menjadi perhatian nih untuk semua sobat reform yang tahun ini sedang berupaya untuk melakukan pembangunan, pengusulan, dan juga penilaian WBK dan WBBM. Oh baik, terima kasih Mbak Ripka. Berarti Sobat Reform ada 3 highlight perubahan pada Permenpan terbaru tentang pengusulan zona integritas, di mana yang pertama kita bicara tentang perubahan pada kerangka logis, di mana adanya komponen reform dan juga komponen hasil capaian kinerja. Selanjutnya ada juga perubahan pada pengusulan zona integritas, di mana ada beberapa tambahan syarat dalam pengusulan zona integritas, dan yang terakhir adalah dalam hal penetapan predikat WBK dan WBBM. Nah, Sobat Reform di rumah sana pasti sudah sangat penasaran, mulai kapan sih Mbak kita dapat menggunakan kebijakan ini? Kebijakan ini sebetulnya udah rilis dari 2021. Prosesnya kita kemarin selama 2021 menampung banyak sekali aspirasi ya Mbak ya untuk perbaikan kebijakan ini. Kemarin rilisnya 2021 menjelang akhir tahun, dan kita sudah putuskan bersama dikoordinasikan untuk bisa efektif dipakai di tahun 2022 ini. Sehingga rekan-rekan Sobat Reform yang lain, kalau misalnya tahun ini sudah mulai mau mengajukan WBK WBBM, pembangunannya, evaluasi internalnya sudah mengikuti seluruh aturan yang ada dalam Permenpan 90 2021 ini. Oh baik, terima kasih Mbak Ripka. Berarti Sobat Reform mulai tahun 2022 ini kebijakan tentang pengusulan zona integritas sudah mulai dijalankan. Jadi bagi Sobat Reform di luar sana yang ingin mengusulkan unit kerjanya bisa mengulik kembali apa saja syarat-syarat yang harus kita penuhi dalam pengusulan zona integritas. Nah selanjutnya Mbak Ripka, pada komponen penilaian zona integritas,
ada tambahan komponen yaitu komponen reform. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi seperti apa gambaran komponen reform tersebut. Di komponen reform sebetulnya sama aja ya Mbak ya, kayak konsepnya kayak di RB, di mana dia akan lebih cenderung meningkatkan kualitasnya dari upaya strategis yang telah dilakukan. Jadi kalau kita lihat di komponen pemenuhan, itu dia benar-benar kayak bukti-bukti yang sifatnya administratif, dokumentatif. Nah itu kan kita melihat itu kurang bisa sih menangkap hasil-hasil yang telah dilakukan perbaikan di kondisi tiap area. Kita punya 6 area, nah kita ingin tahu tuh sebetulnya sudah sejauh mana kondisi yang telah berhasil diwujudkan dari setiap 6 area itu. Makanya kita tambahkan 6 area reform, dan 6 area reform ini sebetulnya dia kayak mempertegas lagi strategi yang telah dilakukan oleh setiap unit kerja dalam melakukan pembangunan. Jadi dia lebih menanyakan terkait dengan hasilnya. Contohnya kalau di pemenuhan sendiri biasanya kan ditanyakan apakah sudah punya agen perubahan atau sudah punya SK tim kerja. Nah, kalau di area reform dia lebih kayak menanyakan sudah sejauh mana misalnya perubahan yang telah dibawa oleh agen perubahan. Terus bagaimana penerapan dari budaya kerjanya atau rencana kerja yang dilakukan oleh tim ZI. Jadi lebih cenderung mekanismenya dia kayak upaya-upaya yang lebih strategis. Nah, kita cek hasilnya di area reform itu, Mbak. Baik, Mbak Ripka, berarti kita di sini ingin melihat kembali implementasi dari pembangunan zona integritas yang ada pada unit kerja. Nah, sedikit mengulik tentang LKE-ZI ini, Mbak. Mungkin bisa dipertegas lagi, Mbak, di area tata laksana dan juga SDM, karena kita sudah sempat bertanya kepada Sobat Reform apa saja pertanyaan-pertanyaan terkait Permenpan terbaru ini, dan banyak yang bertanya tentang area tersebut. Mungkin bisa dijelaskan lagi di area tersebut seperti apa, Mbak? Oh iya Mbak, jadi kayaknya kita perlu sedikit mengklarifikasi. Kayaknya kemarin kita juga sempat notice ada beberapa pertanyaan, terutama di area pengungkit ya Mbak ya. Yang tata laks ini maksudnya yang area pengungkit kan ya Mbak ya? Iya. Jadi ada penjelasan yang kalau kita lihat mungkin agak kurang sinkron antara pertanyaan sama penjelasannya. Ya itu sebetulnya sudah kita perbaiki Mbak, karena itu kemarin masuk terlanjur kecetak versi PDF-nya ya untuk yang di Excel. Jadi nanti versi yang sudah kita perbaikinya, yang dalam versi Excel resminya akan kita sebarluaskan. Jadi nanti juga bisa jadi bahan buat para TPI ini untuk melakukan penilaian internal. Jadi nanti kita akan keluarkan LKE-nya yang versi Excel-nya dengan penjelasan yang sudah diperbaiki dari ke yang di versi yang lamanya. Mungkin kayak gitu sih Mbak. Oh baik, berarti Sobat Reform jangan khawatir karena nanti kita akan membagikan versi LKE Excel kepada Sobat Reform semuanya. Nah selanjutnya Mbak Ripka, terkait Permenpan yang terbaru ini kita ada tambahan tentang penilaian internal zona integritas. Nah mungkin itu bisa dijelaskan lebih detail lagi sebenarnya seperti apa penilaian internal yang akan dilakukan oleh tim penilai internal atau TPI ini, mungkin bisa dijelaskan. Oke, itu untuk penilaian internal yang TPI ya maksudnya ya. Jadi gini Mbak, di Permenpan 90 memang akan ada sedikit penambahan alur untuk di penilaian internal. Kita ada yang namanya penilaian pendahuluan. Jadi itu sebetulnya konsepnya itu biar ada penilaian yang sifatnya berjenjang dari unit kerja satuan pimpinan tinggi madya ke unit kerja yang ada di bawahnya. Jadi contohnya misalnya ada kayak semacam unit kerja yang paling kecil kita ambil di Kemenkumham, misalnya lapasnya itu ngajukan minimal yang kayak kanwilnya juga melakukan pengecekan. Kan biasanya teman-teman Kumham dia punya kantor wilayah di masing-masing provinsi. Nah, kita ingin melakukan penjenjangan penilaian itu sebelum nanti dikasih ke TPI dalam rangka untuk memastikan level pimpinan madyanya ini juga memperhatikan loh pembangunan unit-unit yang kecil-kecil yang di bawahnya. Jadi kalau untuk yang di KL memang agak sedikit ditambahkan unsur penilaiannya, ada yang namanya penilaian pendahuluan, penilaian berjenjang dari yang madya ke unit kecil yang di bawahnya. Kayak tadi provinsi yang ada di Kanwil akan misalnya ada juga unit kerjanya yang ngusulkan di bawahnya si kanwilnya itu. Nah, kanwilnya ini paling nggak ngelihatin juga gitu loh istilahnya dengan menggunakan LKE yang sama yang diambil sama TPI.
Nanti setelah dirasa cukup matang di kacamatanya internalnya, penilaian pendahuluannya oleh level madianya, baru nanti diserahkan ke TPI. TPI nanti juga akan melakukan verifikasi kembali nih Mbak, hasil dari penilaian pendahuluan dengan menggunakan LKE yang sama untuk memastikan lagi segala sesuatunya, komponen-komponen penilaiannya itu sudah sesuai, sudah memenuhi kriteria. Nanti kalau sudah dinyatakan beres di levelnya TPI, baru nanti diusulkan ke TPN atau ke Kementerian Pan-RB. Itu kalau untuk di KL Mbak, itu ada sedikit aja perubahannya, ada tambahan proses penilaian. Tapi kalau di Pemda masih sama kok Mbak kayak tahun lalu, jadi langsung TPI-nya dari TPI apabila sudah diproses penilaian internal, baru kemudian diusulkan ke Kementerian Pan-RB kayak gitu. Baik. Berarti kita ada tambahan penilaian berjenjang ya berarti ya Mbak? Betul. Namun pada akhirnya bermuara di tim penilai internal atau TPI. Nah mungkin di sini Mbak Rifka, Sobat Reform juga penasaran nih, kira-kira apa sih yang harus diperhatikan oleh TPI dalam pelaksanaan evaluasi internal zona integritas? Oke Mbak, kami sih melihat TPI itu memiliki peran yang sangat penting. Makanya juga salah satu latar belakang kami mengganti kebijakan ini adalah untuk menguatkan peran TPI. Karena kita melihat TPI itu dia dalam setiap aspek atau tahapan evaluasi maupun pembangunan selalu muncul. Misalnya contoh kayak di dalam pembangunan ZI sendiri, dia berfungsi sebagai konsultan. Dia harus bisa membantu unit kerja kalau misalnya mengalami kesulitan terkait hal-hal yang sifatnya teknis atau substansi dari kebijakan, ya harusnya TPI bisa menjadi garda terdepan untuk menolong si unit kerjanya. Termasuk juga sebagai media fasilitator tadi kalau misalnya ditemukan hal-hal yang susah atau sulit di lapangan. Nah, TPN itu sebagai penghubungnya seharusnya untuk mencarikan solusi terkait dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh unit kerja dalam pembangunan zona integritas. Kemudian dalam evaluasi pembangunan ZI, jelas sekali TPI dia harus melakukan evaluasi internal. Kemudian dia harus bisa menghasilkan laporannya, dan laporannya itu tidak hanya laporan yang ditujukan kepada nanti TPN untuk diusulkan, tapi juga kepada pimpinan dari instansi. Jadi pimpinan instansi juga harus mengetahui nih Mbak, apa saja sih hasil-hasil pembangunan zona integritas pada seluruh unit yang sedang mengusulkan ZI. Kemudian kita harap juga TPI itu melakukan pemantauan berkala. Karena apa? Kita ingin memastikan bahwa adanya pendampingan yang dari TPI ini agar kualitas yang telah mendapatkan predikat menuju WBK dan menuju WBBM tadi tetap terjaga. Paling nggak mereka harus melakukan evaluasi internal setiap 2 tahun sekali pasca unit kerjanya mendapatkan predikat. Kemudian melakukan survei juga Mbak secara berkala secara internal. Kemudian memberikan klarifikasi kalau misalnya juga ada aduan maladministrasi terkait si unit kerja itu, termasuk juga melaporkan apabila adanya temuan-temuan ke pimpinan instansi maupun ke Kementerian Pan-RB. Itu aja sih Mbak terkait dengan peran TPI dan kenapa dia juga harus muncul di setiap tahapan-tahapan. Nah, untuk di evaluasi internal nih, karena kita lihat sendiri kriterianya juga makin lama makin bukan sulit ya Mbak ya, lebih menantang kalau saya bilangnya, lebih challenging untuk di Permenpan 90. Jadi pastikan TPI itu dia aware sama kriteria-kriterianya, dari kriteria dasar kepatuhan TLHP, kepatuhan terkait dengan pelaporan harta kekayaan LHKPN maupun LHKSN, pastikan sudah clear. Karena kadang-kadang ketika sudah diajukan ke TPN ternyata banyak unit kerja yang terganjal karena syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi. Nah, daripada nanti dia sudah diusulkan ternyata gugur karena syarat-syarat pengusulannya tidak terpenuhi, kan mendingan sudah difilter dulu sama TPI. Jadi pastikan dia juga udah memperhatikan masalah kepatuhan. Terus dia memastikan juga nih Mbak terkait dengan masalah komitmen tidak hanya pimpinan si unit kerja tapi seluruh anggota dari unit kerja. Karena sedang kita perhatikan Mbak, banyak sekali ketika sudah dimajukan ke TPN pada saat penilaian loh Mbak, itu ternyata antusiasme dari si unit kerjanya tuh nggak nampak, malah yang lebih semangat TPI-nya gitu. Jadi kita kadang mikir ini yang mau diuji yang TPI-nya apa si unit kerjanya gitu. Jadi harusnya semangatnya itu kan muncul dari
si unitnya yang memiliki keinginan untuk membangun zona integritas. Kita lihat juga TPI harus mampu nih Mbak memastikan kualitas komponen yang kayak tadi dari segi pengungkit, dari segi reform, terus dari segi surveinya semuanya terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi pas mau dimajukan itu sudah aman karena kan ada batasan-batasan minimal ya. Kemudian ada juga capaian. Jadi kan karena ada syarat-syarat tambahan baru yang diusulkan ke kita, usahakan memiliki tren yang positif terkait dengan capaian kinerjanya dia. Mungkin itu sih Mbak beberapa hal yang harus diperhatikan secara menyeluruh oleh TPI pada saat mekanisme pembangunan dan juga penilaian internal sebelum nanti diusulkan kepada TPN. Jadi kami sangat mendorong bagi TPI itu untuk lebih memfilterisasi semua unit kerja yang sedang melakukan pembangunan dan bertujuan untuk diusulkan ke TPN pada tahun 2002. Jadi itu yang mungkin perlu untuk diperhatikan menjadi suatu hal yang difokuskan oleh TPI. Itu berarti sudah di tangannya TPN, sudah clear semua persyaratan dari segi kriteria, kematangan dari unit kerja, udah bisa dijamin baik gitu Mbak. Oh baik, terima kasih Mbak Ripka. Berarti peran TPI ini sangat kompleks sekali dari mulai pembangunan zona integritas di mana TPI berfungsi sebagai konsultan dan fasilitator. Selanjutnya dalam evaluasi pembangunan zona integritas yang harus sangat diperhatikan ya Sobat Reform, kita harus melihat kembali syarat-syarat pengusulan yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ripka, dan terakhir peran TPI dalam pemantauan unit kerja yang telah berpredikat UWBK dan WBBM. Fungsi monitoringnya juga harus dijalankan ketika unit kerja sudah mendapatkan predikat UWBK dan WBBM. Jadi unit kerja yang telah mendapatkan predikat tidak serta-merta selesai begitu saja, namun juga harus tetap memastikan perkembangan pembangunan yang berkelanjutan. Baik Mbak Ripka, masih ada beberapa pertanyaan lagi nih. Masih semangat nggak? Masih lah, pasti. Kalau diukur nih semangat Mbak Ripka dari tadi sampai sekarang, mungkin bisa diberi jempolnya segini apa segini? Masih gini, cuma kayaknya sekarang udah nggak terlalu nervous lagi kan? Iya. Lebih tenang. Kita tambah durasi mungkin ya? Karena Sobat Reform di sini tuh penasaran banget nih Mbak, karena kan seperti yang kita tahu unit berpredikat zona integritas ini adalah salah satu hal yang sangat ditunggu-tunggu bagi unit kerja ini. Nah, sebelum terakhir, punten. Jadi tadi kita bicara tentang tim penilai internal yang melakukan peran dalam pembangunan zona integritas. Nah, setelah melakukan pembangunan zona integritas, TPI juga akan mengusulkan unit kerja terkait kepada tim penilai nasional atau TPN. Nah, bagaimana mekanisme pengajuannya? Apakah masih sama dengan Permenpan yang lama dalam pengusulan zona integritas, Mbak? Mungkin bisa dijelaskan lagi. Baik. Kita untuk pengusulan ke TPN sebetulnya cara-caranya masih sama, cuma mungkin ada syarat-syarat ketentuan administratif yang agak ditambah ya Mbak ya. Jadi kalau untuk medianya sendiri kita masih menggunakan insya Allah pmpzi.menpan.go.id, paling lambat sesuai dengan Permenpannya 31 Mei. Itu kapannya dan juga melaluinya apa, jadi pmpzi.menpan.go.id paling lambat 31 Mei 2022 untuk di tahun ini. Nanti kalau misalnya ada perubahan pun itu juga akan kami berikan surat edaran resmi sehingga nanti rekan-rekan semua yang sedang melakukan pengusulan juga nanti akan terinformasikan jauh-jauh hari. Nah, untuk di administrasi yang tadi saya sampaikan di awal ada sedikit tambahan. Satu yang masih sama itu terkait surat pengajuan evaluasi dari pimpinan instansinya. Jadi dari pimpinan organisasinya. Jadi misalnya dari pimpinan kementeriannya atau dari pemerintah daerahnya. Dan juga ada tambahan satu lagi nih Mbak, ini terkait dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala unit kerja atau satker yang disertai dengan materai. Fungsinya sih ini kan karena banyak sekali data-data yang disampaikan kepada Kementerian Pan-RB yang sifatnya juga di awal tuh kan kayak pernyataan ya. Jadi kayak tingkat kepatuhannya sudah TLHP-nya udah 100%, LHKSN-nya udah 100%. Nah, itu kan kami perlu ada kayak semacam jaminan bahwa yang disampaikan itu real. Jadi tidak ada kayak mungkin manipulasi atas bukti-bukti yang diberikan, sehingga kami tambahkan juga adanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini tadi. Nah, ketentuan tambahan mungkin juga di episode sebelumnya Pak
Deputi Pak Erwan juga sudah menambahkan akan adanya pembatasan, bukan pembatasan sebetulnya. Ini salah cara kami untuk memotivasi sebetulnya unit-unit kerja yang sudah di atas 30%, organisasi yang sudah di atas 30% unit kerjanya mendapatkan predikat WBK WBBM untuk secara mandiri gitu Mbak, memberikan penghargaan internalnya. Jadi mereka tidak perlu lagi mengusulkan ke Kementerian Pan-RB gitu. Jadi mereka cukup di internalnya mereka sendiri, mereka bisa melakukan replikasi, pembangunan internal maupun penghargaan internalnya, karena dirasa 30% dari seluruh misalnya jumlah populasi unit kerjanya sudah pernah mendapatkan WBK maupun predikat menuju WBBM. Ya kami anggap itu sudah cukup mature lah untuk mereka dilepas secara mandiri mengembangkan sendiri pembangunan dan juga mungkin metode-metode untuk evaluasinya. Tentunya pasti harus kayak berdasarkan peraturan-peraturan yang mendasari kayak gitu-gitu. Tapi nanti untuk lebih jelasnya Mbak, kita akan keluarkan pengaturannya secara teknis, ada surat edaran. Kita harap ini setelah episode ini ditunggu aja semua Sobat Reform, ada nanti surat ketentuan tambahan terkait pengaturan seperti apa sih instansi pemerintah yang misalnya sudah lebih dari 30% yang tidak perlu lagi mengajukan, itu nanti akan diatur. Oh, baik. Berarti ada beberapa ketentuan tambahan, dan yang terakhir tadi itu sangat menarik sekali sih Mbak, karena di sini instansi pemerintah yang sudah memiliki jumlah unit kerja melebihi 30% sudah bisa memberikan penghargaan sendiri ya, penghargaan internal. Mungkin Sobat Reform kita tunggu saja kelanjutan tentang peraturan yang tersebut ya Mbak ya, karena mungkin hal ini perlu dibicarakan lebih lanjut. Stay tune di podcast Disko karena akan kita sampaikan beberapa episode ke depan ya mungkin ya. Oke. Mungkin kita sudah berada di penghujung acara. Namun sebelum kita tutup podcast pada hari ini, ada pertanyaan terakhir Mbak, terkait masih fungsi TPI. Tadi kan fungsi TPI dalam pelaksanaan evaluasi. Nah, setelah ini kan jika unit kerja tersebut telah mendapatkan predikat WBK dan WBBM, bagaimana TPI dapat memastikan unit kerja tersebut tetap terjaga kelayakannya? Bagaimana monitoring yang akan dilakukan? Mungkin bisa dijelaskan tips and triknya Mbak, silahkan. Oke, dari segi pemantauannya sendiri, dari segi TPI ya sebetulnya yang kita harapkan mereka secara aktif itu melakukan pemantauan berkala minimal 2 tahun sekali Mbak. Jadi itu tetap harus kita lihat kelayakan dari unit kerjanya, apakah masih layak mendapatkan predikat menuju WBK atau menuju WBBM. Nanti jelas hasil dari pemantauan berkala itu disampaikan juga ke pimpinan instansi dan juga ke TPN. Kemudian kami juga Mbak, sebetulnya Kementerian Pan-RB juga cukup tegas loh untuk mendengarkan apa sih sebetulnya aduan-aduan yang datangnya dari masyarakat, dan tidak jarang kami juga melakukan pencabutan gelar apabila ditemukan secara konkretnya ada unit kerja yang melakukan tindakan maladministrasi. Tentunya kita sebelum pencabutan gelar itu ada serangkaian proses, salah satunya juga melakukan konfirmasi juga ke TPI sebelum kemudian dicabut, dibuatkan rekomendasinya. Itu dalam rangka untuk memastikan bahwa ini nggak main-main untuk dapat predikatnya. Jadi ketika sudah dapat, terpantau secara berkala, dan juga pasti dari segi komitmennya akan kita jamin juga kalau yang sudah dapat predikat itu sudah boleh dikatakan memiliki resiko-resiko yang boleh dikatakan sudah mulai bisa diakomodir gitu loh istilahnya, dibangunkan lingkungan pengendaliannya. Itu untuk yang di pencabutan gelar. Terus juga ya tadi seperti saya sampaikan, kita juga mendorong kepada instansi pemerintah untuk memberikan penghargaan internal untuk memotivasi baik unit kerja yang telah mendapatkan predikat, juga termasuk yang belum mendapatkan predikat, otomatis kan akan lebih kayak melihat unit tetangganya misalnya udah dapat, dia pasti juga kayak oh iya ya saatnya kita juga ikut membangun kayak gitu. Jadi mungkin kita harapkan setiap instansi pemerintah juga mulai aware untuk mulai mendukung pembangunan zona integritas itu secara masif ke seluruh instansi-instansi unit-unit kecil yang ada di bawahnya. Baiklah Sobat Reform, kita sudah berada di penghujung podcast Disko pada hari ini. Saya Dila pamit undur diri. Semoga kita selalu bangga melayani bangsa.